Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله, sudah menjadi fenomena yang merebak, yang meluas, bukan suatu yang tersembunyi di kalangan kaum muslimin, bahkan banyak atau kebanyakan kaum muslimin. Fenomena yang telah dilarang jauh-jauh hari oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah fenomena yang sangat terlarang, bahkan di antara hadisnya seolah menunjukkan pelakunya itu bukan lagi muslim. Meskipun tidak mesti, tidak mutlak keluar dari Islam, hanya saja kalau memahaminya hanya dari lafadznya, dari teksnya, seolah demikian. Namun ketika digabungkan dengan dalil-dalil yang lain, maka tidak mesti atau tidak mutlak keluar dari Islam. Setidaknya zahir yang tampak secara tekstual dari dalil tersebut mengesankan bahwa pelakunya itu keluar dari Islam, meskipun hanya dari lafadznya. Setidaknya itu menunjukkan bahwa fenomena tersebut sangat dan sangat terlarang di dalam Islam. Dalil yang dimaksud adalah seperti yang sering kita dengar dan mungkin sering kita sampaikan kepada orang lain, yaitu sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia minhum, dia dari mereka, termasuk mereka, bagian dari mereka. Tentu zahir hadis ini menunjukkan bahwa siapapun yang menyerupai orang kafir, maka dia juga keluar dari Islam. Meskipun tekstualnya demikian, namun Ahlussunnah wal Jamaah tentunya mengkombinasikan dalil-dalil yang ada, dan Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan yang paling jauh dari takfir al-muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Dari dalil tersebut dapat kita mengerti fenomena yang dimaksud, yang telah merebak di banyak atau bahkan kebanyakan kaum muslimin, yaitu at-tasyabbuh bil kufar,
yaitu fenomena menyerupai orang-orang kafir. Agar lebih jelasnya dalam permasalahan ini, marilah kita membaca fatwa di antara fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Fatwa ini adalah fatwa nomor 19.857. Nah, kita baca dan kita terangkan, kita fahami sesuai kemampuan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah yang tentunya tergabung di dalamnya para ulama kibar. Disebutkan dalam teks pertanyaan, intasharat baina ba'd syababi zahiratu ta'alluqi bi'a'lami wa syi'arati ba'd ad-duwali ghairil muslimah. Telah merebak di antara sebagian asyabab, pemuda, fenomena at-ta'alluq, fenomena bergantung, menyukai a'lam wa syi'arat ba'd ad-duwal ghairil muslimah, tokoh-tokoh dan syiar-syiar, slogan, semboyan sebagian negara non-muslim. Wa narahum yuqbiluna ala syira'iha wa iqtina'iha. Kami melihat mereka suka membelinya dan menyimpannya, yakni barang-barang yang tertuliskan atau terdapat padanya cap yang berisi syiar non-Islam. Wa yatba'unaha 'alal qumus wal banatil wal ahzimah wan nadharat. Mereka mencetaknya, yakni menyablonnya, 'alal qumus, pada baju-baju pakaian, wal banatil, celana-celana panjang, wal ahzimah wan nadharat, sabuk dan kacamata, jadi dicap atau disablon pada pakaian, kaos, celana panjang, sabuk, kacamata, wal qubba'ati wal ahdiyati wal masatiri wal aqlam. Al qubba'at yakni topi, wal ahdiyah sepatu, wal masatir penggaris, wal aqlam pena, wal khawatim cincin, wasa'at jam. yakni di mana bisa menyablon atau mengecap, menempelkan cap di situ yang berisi syiarun muslim yang mereka lakukan. Oh, bisa di kacamata, ya sudah, disablon di kacamata. Bisa di jam tangan, ya sudah, di jam tangan. Subhanallah. Wa yaj'alunaha ghita'an li maqa'idis sayyarat. Mereka menjadikannya sebagai ghita', yakni penutup, li maqa'id as-sayyarat, untuk tempat duduk mobil. Atau istilahnya apa? Tempat duduk mobil itu, di jok mobil. Untuk apa, pelapisnya apa namanya? Wa milsaqat 'ala zujaj, dan stiker-stiker di kaca. Wa ba'dhum yashtari al-'alam kamilan wa yafrushuhu 'ala muqaddimati aw muakhirati sayyarat. Dan sebagian mereka membeli al-'alam, apa ya, semacam apa yang mirip apa, kain lebar atau mirip spanduk seperti itu. Intinya kain lebar, kamilan, yang utuh. Wa yafrushuhu, dan mereka
Mereka bentangkan di bagian depan atau bagian belakang mobil. Fama hukmu bai'i wa syira'i wa iqtina'i wa ta'liqi hadhil a'lam? Apa hukum menjual, membeli, menyimpan dan menempelkan jadi tempelan-tempelan semacam ini? Mungkin tadi yang dimaksudkan at-ta'alluq bi a'lam, mungkin a'lam bisa tokoh non-muslim atau bisa juga tadi entah tempelan atau semacam itu. Insyaallah terfahami. Selesai teks pertanyaannya. Kemudian jawaban dari Al-Lajnah Ad-Daimah, min maqasid syari'atil islamiyyatil mutahharah an yakuna al-muslimu mutamayyizan an jami'il kafarati wal fujjar. Di antara maqasid, di antara tujuan syariat Islam yang suci adalah hendaknya seorang muslim mutamayyizan, terbedakan, tampil beda, an jami'il kafarah, dari semua orang kafir, harus tampil beda, wal fujjar, dan orang-orang yang jahat. Harus tampil beda. Jangan sampai kita disangka sama dengan orang kafir. Baik orang kafir yang ada di jauh sana atau orang kafir yang ada di dekat kita. Jangan sampai kita terlihat seolah sama. Seolah sama. Meskipun sekedar apa? Sekedar tampilan luarnya, tapi sekilas terlihat sama itu tidak menyelisihi prinsip Islam. Prinsip Islam adalah tampil beda. Sehingga ketika terlihat sekilas sudah tampak beda, bahwa ini bukan, bahwa ini muslim, ini kafir. Fi aqidatih, dalam hal akidahnya, ini berbeda dengan orang kafir dari si akidahnya, ini jelas. Karena kalau akidahnya sama, maka keluar dari Islam tentunya. Orang kafir meyakini boleh beribadah, boleh menyembah selain Allah. Kemudian sama dalam keyakinan ini, berarti dia keluar dari Islam tentunya. Fi aqidatihi wa akhlaqih, dan dalam hal akhlaknya. Akhlaknya, perilakunya. Ketika kita mengetahui bahwa itu termasuk perilaku yang khusus pada orang kafir, ya sudah kita jauhi. Jangan malah kita tiru. Wasulukih. Wasulukih, hampir sama maknanya tingkah laku. Wa tafkirih. Pemikirannya atau pola pikirnya jangan sama dengan pola pikir orang-orang kafir. Nah, hal yang semacam ini termasuk pola pikir, terkadang menyusup pola pikir ini. Di sebagian kaum muslimin, kenapa? Ya karena membaca atau menyaksikan atau mendengarkan media-media orang kafir, ya kan? Kemudian memiliki pola pikir yang sama. Tidak terasa ternyata dia sudah tersusupi oleh propaganda orang kafir. Tidak disangka, suka membaca, enggak apa-apa, suka menonton entah berita, entah film orang kafir, kemudian pola pikirnya sama dengan pola pikir orang kafir. Jangan dikira itu tidak ada tujuannya, itu ada propagandanya, atau istilahnya yakni ingin menyusupkan apa yang mereka maukan ke dalam otak-otak kaum muslimin. Bal wa fi madhari, bahkan juga dalam hal madhar, penampilan luarnya hendaknya terbedakan. Wa lughatihi aidan, dan bahasanya juga hendaknya terbedakan. Dan alangkah baiknya kalau kaum muslimin itu meningkatkan semangat mempelajari bahasa Arab, yakni bahasa Islam. Jangan melihat asal usulnya itu dari bangsa Arab sana, sedangkan kita bukan termasuk bangsa Arab, tidak. Dan kita menerima apa yang Allah tetapkan.
Berhubung Allah sudah menetapkan bangsa Arab yang dipilih sebagai bahasa Islam, bahasa Al-Quran, ya sudah. Nah, apakah kita mau lebih atau akan lebih mengedepankan fanatisme, golongan, kesukuan, tidak sebangsa dengan kita tidak terima, tidak. Tentunya kita lebih mengedepankan apa yang Allah kehendaki. Bal wa fi madhari wa lughatihi aidan wa qata' jami'i ala'iqil mahabbati wal wala'i wan nusrati likulli kafirin billah wa rasulih, dan memutus semua ikatan cinta, loyalitas, dan an-nusrah, yakni pembelaan terhadap seorang yang kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Jangan sampai mencintai agama orang kafir, berloyalitas dengan seorang yang kafir, orang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa qad takatharat ad-dalail asy-syar'iyyatu nasiyatan wa istinbatiyah muakkidatan hadzal asl al-islami. Telah sangat banyak dalil-dalil syar'i, baik yang nas yakni yang gamblang tegas, maupun istinbatiyah, maupun yang tidak begitu tegas tetapi tersimpulkan dari dalil tersebut kesimpulan ini, yaitu hormat at-tashabbuh bil kufar, haramnya menyerupai orang-orang kafir. Yani dalilnya banyak, ada yang nas, ada yang tegas, ada juga yang istinbatiyah, ada yang dengan cara menyimpulkan istinbat. Muakkidatan hadzal asl al-islami. Muakkidah yang menegaskan, menguatkan prinsip Islam ini. Perhatikan, kata mereka ini adalah al-asl al-islami. Prinsip Islam. Di antara prinsip Islam yang tadi disebutkan oleh Allah dan ad-daimah apa tadi? Berbeda dari orang kafir dari sisi akidahnya, prinsip Islam, dari sisi akhlaknya, prinsip Islam. Akhlaknya, perilakunya, tingkah lakunya, pola pikirnya berbeda dengan pola pikir orang-orang kafir. Di antara orang kafir ada yang pola pikirnya apa? Sebagai contoh. Misalnya para ateis, ya kan? Pola pikirnya apa? Di antara pola pikir mereka apa? Orang-orang ateis apa? Materialistis, ya kan? Segala sesuatu mereka ukur dengan materi, dengan materi, dengan dunia. Sampai-sampai mereka mengatakan semua yang ada di alam ini itu juga sekedar materi, maksudnya tidak ada penciptanya. Seperti itu, tiba-tiba ada, tidak ada yang menciptakan. Ini pola pikir orang kafir jelas. Tadi yang mendorong mereka untuk itu adalah mereka menimbang segala sesuatu dengan materi. Mereka tidak beriman dengan perkara yang ghaib. Perkara yang ghaib. Demikian juga tadi di antara prinsipnya adalah berbeda dari orang kafir dari sisi tampilan luarnya. Muakkidatan hadzal asl al-islami, menguatkan prinsip Islam ini. Ini mengisyaratkan kepada yang tadi disebutkan. Di antaranya adalah at-tamayyuz fil madhar, tampil beda dari sisi atau berbeda dari orang kafir dari sisi penampilannya. Muhadziratan min naqdihi awit tasahuli bihi, dan dalil-dalil yang memperingatkan dari menggugurkan prinsip ini, jangan sampai menggugurkan prinsip ini, atau memperingatkan dari menyepelekan prinsip ini. An tariqil muhakati wat tashabbuh, dengan cara
muhakah, yakni mumatsalah, meniru, wa tashabbuh, menyerupai, bil ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluh. Tidak pula mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Alladzina ad-daimah mulai menyebutkan sebagian dalil. Ini bagi siapa yang ingin mengetahui dalil-dalil haramnya at-tashabbuh bil kufar, haramnya menyerupai orang-orang kafir dan mengikuti mereka dari segala sisinya, yang bertentangan dengan syariat kita. Faqala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri." Kemudian kami jadikan engkau di atas suatu syariat dari urusan ini. Ini syariat Islam. Fattabi'ha, maka ikutilah. Jadi ikutilah syariat ini. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui, yakni orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Syahidnya pada firman-Nya wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka serukan, apa yang mereka dakwahkan. Orang kafir, orang-orang kafir, negara-negara kafir ingin kaum muslimin mengikuti mereka, ya kan? Pengen akidahnya sama dengan akidah mereka. Mereka juga ingin tingkah laku, perilaku kaum muslimin sama dengan tingkah laku mereka. Demikian juga penampilannya. Wa qala subhanahu, di dalil yang kedua, Allah subhanahu juga berfirman, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir." Dan tidak akan ridha terhadapmu orang Yahudi, tidak pula orang Nasara, sampai engkau mengikuti agama mereka. Qul inna hudallah huwal huda. Katakanlah, sesungguhnya hudallah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, itulah petunjuk yang sesungguhnya. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, jika engkau mengikuti keinginan-keinginan mereka, hawa nafsu mereka, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syahidnya di sini, jika engkau mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir, yaitu agar kita sama dengan mereka, ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi, setelah datang kepadamu ilmu syar'i, malaka minallah min waliyyin wala nasir, maka engkau tidak akan memiliki waliyyin wala nasir. Yani apa? Orang yang dekat dan orang yang membelamu dan melindungimu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir, maka tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala, dan engkau tidak akan mendapati orang yang akan melindungimu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Malaka minallah, yakni melindungimu dari Allah, min waliyyin wala nasir. Ini tegas sekali.
Wa qala jalla wa ala, Allah jalla wa ala juga berfirman, wala tattabi' ahwa'ahum. Wahdharhum ay yaftinuka 'an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan mereka. Ini orang-orang kafir. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai memfitnahmu, yakni mencondongkanmu dari sebagian apa yang Allah turunkan kepadamu. Syahidnya tadi wala tattabi' ahwa'ahum. Kemudian ada ayat yang lain. Mungkin kita lewati karena fatwanya cukup panjang. Kemudian wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun ma'lumah. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini banyak maklumah dan dikenal. Yani kita sering mendengarnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ini dalil dari hadis, lamma ra'a ala Abdullah bin Amr bin al-As thawbaini mu'asfarain. Inna hadhihi min thiyabil kuffar fala talbasha. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika beliau melihat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma mengenakan 2 lapis pakaian mu'asfarain, yang dicelup dengan warna kuning, yakni sehingga menyerupai pakaiannya orang-orang kafir ketika itu. Dicelup dengan warna kuning sedemikian rupa sehingga menyerupai pakaian orang-orang kafir, Allahu a'lam. Yang jelas beliau melihat Abdullah bin Amr mengenakan pakaian seperti pakaian orang kafir. Beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan, inna hadhi min thiyabil kuffar fala talbasha. Sesungguhnya ini termasuk pakaian orang-orang kafir, fala talbasha, janganlah engkau mengenakannya. Tegas sekali. Oh, berarti kalau suatu pakaian itu seperti pakaian yang dikenakan oleh orang-orang kafir, yang khusus, yang orang kafir, yang biasanya pakaian ini dikenakan oleh orang kafir, fala talbasa, janganlah engkau kenakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kharrajahu Muslimun fi sahihi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Wa thabata fi sahihain. Mungkin kita ringkaskan. Dalil yang berikutnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaliful musyrikin waffirul liha wa ahfus syawarib. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrik. Ini tegas sekali. Khalifu al-musyrikin. Waffirul liha, lebatkanlah al-liha, yakni biarkanlah jenggot itu tumbuh lebat. Wa ahfus syawarib, dan potonglah, cukurlah asy-syawarib, kumis. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas memerintahkan kita untuk mukhalafat al-musyrikin, menyelisih orang-orang musyrik. Di antaranya adalah dalam hal al-liha, karena orang musyrik itu tidak membiarkan liha, jenggot tumbuh lebat, dan justru mereka membiarkan kumis tumbuh sangat lebat. Dan kata Allah dan ad-daimah berikutnya, hadis-hadis dan asar-asar dari as-salafus salih tentang perkara ini katsiratun masyhurah, sangat banyak dan terkenal dan masyhur. Wa mimma taqaddam yu'lam anna al-mar'a la yakunu 'amilan bi haqiqatil Islam hatta yakuna zahiruhu wa batinuhu muwafiqan li amrillah wa rasulih.
dari apa yang telah lalu, dipahami, diketahui bahwa seorang tidak akan dapat mengamalkan hakikat Islam, Islam yang sejati, sampai penampilannya, zahirnya dan batinnya itu mencocoki perintah Allah dan Rasulnya. Fayakunu wala'uhu lillah wa li rasulihi wa li ikhwanihil mu'minin. Sehingga walaknya, loyalitasnya, kecintaannya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan saudara-saudaranya yang beriman. Kemudian menyebutkan dalil, mungkin kita lewati. Kemudian mungkin langsung kita terjemahkan. Dan selanjutnya Al-Lajnah Daimah mengatakan yang maknanya, dan dalam rangka menjaga prinsip yang telah berlalu ini, prinsip ini pada seorang muslim, dan dalam rangka memelihara keislamannya dari penyimpangan, datanglah nas-nas syariat yang mengharamkan at-tashabbuh bil kufar, yang mengharamkan menyerupai orang-orang kafir pada hal-hal yang termasuk kekhususan mereka, dalam hal aqwal, dalam hal ucapan, perbuatan, pakaian, dan tampilan secara umum, dan penampilan secara umum. Penampilan pada umumnya jangan sampai menyerupai orang kafir. Sementara itu sudah termasuk ciri mereka, kekhususan mereka. Karena dalam hal itu terdapat bahaya atas akidah seorang muslim. Perhatikan tadi, fil aqwal wal afal, dalam hal ucapan, perbuatan, pakaian, dan penampilan secara umum. Dilarang tasyabbuh dengan orang-orang kafir dalam hal ini. Ini kan semacam tampilan luar. Tapi disebutkan kemudian lima fi dzalika minal khatar ala aqidatil muslim, karena membahayakan akidah seorang muslim. Subhanallah. Jadi jangan dikira tampilan luar serupa dengan tampilan orang kafir kemudian tidak membahayakan akidah kita, tidak. Bahaya. Perhatikan, ini penjelasan dari para ulama kibar, ini bahaya. Jangan dikira ini cuma tampilan luar. Akidah saya masih akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan talabul ilm, bahkan menuntut ilmu, tidak. Jangan sampai akidah yang sudah kita yakini, kita pelajari, itu terkikis sedikit demi sedikit dengan dengan hal semacam ini, at-tashabbuh bil kufar. Itu bisa terkikis. Dan tashabbuh bil kufar tadi dilarang karena khawatir hal itu akan menyeret dia untuk menganggap baik kekufuran dan kesesatan yang orang-orang kafir berada padanya. Jadi tampilan luar, tasyabbuh fil madhar, dalam tampilan luar itu sedikit demi sedikit bisa menyeret untuk serupa batinnya. Jadi at-tasyabbuh fil zahir itu qad yajurru ila tasyabbuh fil batin. Serupa zahirnya itu bisa menyeret untuk serupa batinnya, yakni akidahnya, keyakinannya. Kemudian menyebutkan hadis yang tadi kita sebutkan, wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kemudian dalil yang lain yang mengharamkan at-tashabbuh bil kufar adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tashabbaha bi ghairina, la tashabbahu bil yahud wala bin nasara. Tidak termasuk bagian dari kami siapapun
yang menyerupai selain kami. Janganlah kalian menyerupai orang-orang Yahudi, jangan pula kalian menyerupai orang-orang Nasara. Nah, dan kaidahnya kata para ulama, laisa minna, bukan bagian dari kami. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ini kabirah. Nah, seolah-olah tidak seiman, tidak seagama dengan Rasulullah SAW. Seolah-olah seperti itu. Nah, meskipun masih Muslim, tidak dikatakan kafir, tetapi ini menunjukkan apa? At-tashabbuh bil kufar. Nah, itu dilarang keras dalam agama Islam. Laisa minna. Seperti dalam hadits yang lain, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia tidak termasuk dari kami. Nah, penipuan seperti ini kan dosa besar. Demikian juga ini at-tashabbuh. Khawatir tanpa disangka ternyata sebagian dari kita terjatuh dalam dosa besar. Terus seperti itu. Terus dilakukan, akan semakin besar dosanya. Tambah lagi hujjah. Terus disampaikan kepadanya, yakni iqamatul hujjah. Terus iqamatul hujjah. Hujjah terus ditegakkan, sampaikan dalil terus seperti itu, tapi masih semakin besar dosanya, naudzubillah. Kemudian dinukilkan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang hikmah diharamkannya menyerupai orang-orang kafir. Beberapa efek yang dikhawatirkan jika menyerupai orang-orang kafir sehingga diharamkan. Ini saya ringkaskan. Kata Ibnu Taimiyah, sehingga diperintahkanlah untuk menyelisih orang kafir fil hadyi zahir, dalam hal zahirnya, lahiriahnya diharamkan. Meskipun belum nampak jelas bagi kebanyakan orang. Bagi kebanyakan orang belum begitu paham kok dilarang. Tapi kata Ibnu Taimiyah, ini ada mafsadah. Meskipun belum terpahami dengan jelas oleh kebanyakan orang. Di antaranya minha, di antaranya anal musyarakah fil hadyi zahir turitu tanasuban wa tasyakulan bainal mutasyabihain. Yaqudu ila muwafaqati ma fil akhlaq wal a'mal wa hadha amrun mahsus. Bahwa al-musyarakah, yakni musyarakah bersama dengan mereka, yakni sama-sama dengan mereka dalam penampilan lahiriah, itu akan mewariskan tanasub, yakni kecocokan, tasyakul, yakni seperti tadi, kecocokan, kesesuaian antara dua pihak yang saling menyerupai, yang akan membawa kesesuaian dalam hal akhlak dan al-a'mal dan perbuatan. Kata beliau, ini amrun mahsus, perkara yang mahsus, yang tersaksikan, terindra. Beliau contohkan dengan seseorang yang mengenakan pakaian militer. Pakaian militer. Ketika dia mengenakan pakaian militer, mesti kan akan merasa takhalluq bi akhlaqihim, akan mendapati pada hatinya semacam bersikap layaknya militer, ya kan? Kecuali kalau ada kecuali kalau ada faktor lain yang membuat dia tidak seperti itu. Tapi yang jelas seperti itu. Atau misalnya latihan bela diri, ya kan? Mengenakan pakaian bela diri, silat atau karate, Jadi kan merasa ini bagi yang jujur, insya Allah akan merasakan seperti itu. Ketika mengenakan seragam bela diri, berarti kan akan merasa semangat untuk mempraktikkan atau untuk mewujudkan apa yang sedang dia rasakan. Karate, berarti saya harus bersemangat latihan karatenya, harus bisa, harus hebat. Silat misalnya, silat juga demikian, ya kan? Jadi semacam terdorong, termotivasi untuk seperti itu. Kan terdorong untuk semangat,
Nah, demikian juga ketika meniru orang kafir dalam hal pakaiannya. Juga dikhawatirkan seperti itu. Nanti sedikit demi sedikit akan terdorong untuk meniru hal-hal lain yang ada pada orang-orang kafir. Ini ada beberapa alasan yang lain. Mungkin kita tinggalkan. Jadi kesimpulan fatwa Lajnah Daimah ini, di akhir-akhirnya disebutkan, yakni di antara bentuk al-wala lil kufar, bentuk loyal terhadap orang kafir adalah atasyabbuh bihim, menyerupai mereka dan mengenakan pakaian-pakaian tahmilu syi'aratihim, yang mengandung slogan-slogan mereka, semboyan-semboyan mereka, moto mereka. Jadi ini termasuk al-wala min madhahir al-wala lil kufar, yaitu apa? Mengenakan pakaian yang padanya terdapat slogan orang kafir. Itu termasuk. Seperti salib, salib dan semisalnya. Atau gambar-gambar mereka, entah mungkin foto seperti itu. Tasji' andiyatihim ar-riyadhiyah, dan tasji' apa? Ini mendukung klub-klub olahraga mereka, klub bola, ya kan, atau klub yang lain, itu juga sama. Wa tasji' andiyatihim ar-riyadhiyah. Ini termasuk madhahir al-wala' al-kufar. Di antara fenomena atau di antara bentuk loyal kepada orang kafir. Yani mendukung klub mereka. Klub bola. Mungkin antum tahu sebagiannya. Dan memasang, menggantungkan a'lamihim, yani macam tadi, hal-hal yang ditempel, yang dipasang di mobil, di rumah, di toko, bernama dengan nama-nama yang khusus pada mereka, itu juga sama. Bangga menisbatkan diri kepada mereka, atau kepada pemimpin mereka, presiden mereka, bangga menisbatkan diri kepada mereka, tokoh-tokoh mereka dibangga-banggakan, dan seterusnya. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah pernah ditanya, apa hukum memuji orang kafir karena kedisiplinan mereka, disiplin, kerjanya bagus, disiplin, kerjanya bagus dan seterusnya, profesional. Sementara di sebagian kaum muslimin ada yang nggak profesional kerjanya, nggak, kurang disiplin dan seterusnya. Apa hukum memuji orang kafir dalam hal ini? Ketika membandingkan seperti ini, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, yang kesimpulannya adalah tidak boleh, meskipun memuji mereka hanya dalam hal seperti ini, kedisiplinan. Kedisiplinan, profesionalitas dan semacamnya, itu tidak boleh. Kita jangan hanya melihat kepada semacam tadi profesionalitas mereka, tapi kita melihat kepada akidah mereka. Mereka orang kafir, mereka tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka mengatakan Allah tidak ada, subhanallah. Apa seperti ini pantas? Tidak pantas. Untuk apa kedisiplinan? Kalau meyakini bahwa Allah itu tidak ada, ateis, ya kan? Atau meyakini bahwa Allah itu atau ada selain Allah yang berhak disembah, atau meyakini bahwa Allah itu memiliki anak. Subhanallah. Sebelum memiliki anak berarti apa? Itu kan suatu hal yang sangat tidak beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas. Itu apa kedisiplinan kalau seperti itu? Demikian juga seterusnya. Dan para ulama kita, termasuk Ibnu Taimiyah rahimahullah, juga menegaskan bahwa yang namanya tasyabbuh itu tidak dibersyaratkan niat untuk tasyabbuh. Tasyabbuh itu itu cukup ketika terlihat sepintas itu mirip dengan orang kafir misalnya. Sepintas mirip berarti itu sudah tasyabbuh. Tasyabbuh itu tidak dipersyaratkan niat.
Nah, mungkin kita nukilkan penjelasan Ibnu Utsaimin rahimahullah sedikit berkaitan dengan tidak ada niat dalam tasyabbuh. Tasyabbuh tapi enggak atau enggak meniatkan tasyabbuh. Tapi kenyataannya ketika kita lihat itu mirip dengan orang kafir. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarh al-Mumti', fa in qala qail, jika ada orang yang mengatakan ana lam aqsid tasyabbuh, aku tidak meniatkan tasyabbuh. Nah, ini terus kenapa dilarang? Qulna, maka kita jawab, inna tasyabbuh la yaftaqiru ila niyyah. Sesungguhnya namanya tasyabbuh itu tidak butuh niat. Kenapa? Li'anna tasyabbuha al-musyabahatu fi syakli wa surah. Karena yang namanya tasyabbuh itu sekedar musyabah, yakni kemiripan, kesamaan dalam hal syakal, wa surah, yakni dalam hal bentuk. Oh, ini mirip, ya sudah. Jadi tasyabbuh itu musyabah. Ini mirip enggak sama ini? Mirip, ya sudah. Berarti itu tasyabbuh. Nah, jadi kalau ada orang yang seperti itu, meskipun dia tidak meniatkan seperti itu, meniatkan tasyabbuh dan orang kafir, ya sudah kita beritahu ini termasuk tasyabbuh, maka tinggalkan. Fa idza hasalat fa wa tasyabbuh sawa'un nawaita am lam tanwi. Jika itu terjadi, maka itu adalah tasyabbuh, baik engkau niatkan ataupun tidak. Lakin in nawaita sara ashadda wa a'zam. Tapi jika engkau niatkan, maka lebih parah dan lebih besar. Ini kalau niat. Memang berniat pengen sama dengan dengan orang kafir. Li'annaka idza nawait fa inna ma fa'alta dzalika mahabbatan wa takriman wa ta'dhiman lima hum alaih. Karena jika engkau niatkan, berarti engkau melakukan itu karena cinta, memuliakan dan mengagungkan apa yang ada pada mereka. Ini kalau niat berarti kan senang, cinta berarti mahabbah limahum alaih, mencintai apa yang ada pada mereka. Meskipun mungkin akidahnya belum, tidak kita katakan tidak mencintai akidah mereka, kita katakan belum. Karena para ulama mengatakan akibatnya nanti bisa mengantarkan ke sana. At-tasyabbuh fil aqidah wa ta'dhiman limahum alaih. Fa nahnu nanha ayya insanin wajadnahu yatashabbahu bihim. Sehingga kita melarang siapapun yang kita dapati menyerupai orang kafir fil zahir. Menyerupai orang kafir zahirnya, lahiriahnya, maka kita larang. Tidak kita katakan oh mungkin dia enggak niat. Tidak, tetap kita larang. Ada tasyabbuh bihim, agar tidak lagi menyerupai mereka. Sawa'un qasada dzalika am lam yaqsidhu, baik dia niatkan ataupun tidak. Dan seterusnya. Kurang lebihnya demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu ta'ala alam bis-shawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.